Salam mahabbah, salam sejahtera kepada semua. Kita teruskan seri perbincangan, tukar-tukar pikiran. Hari ini saya akan coba meng-highlightkan tokoh-tokoh sastrawan sesuai dengan bidang saya, bidang bahasa dan sastra Arab, yang mana mengenal Islam melalui penghayatan bahasa dan sastra dan kebudayaan Arab jauh lebih penting berbanding kalau kita mengenal Islam dari sudut hukum hakam, rukun iman, rukun Islam, akidah, falsafah, dan sebagainya. Jadi langkah awal untuk mengenal Islam, sebab ini bisa dikatakan pendekatan baru, pengenalan baru, yang mana selama ini kita belajar agama dari mula mengenal bacaan-bacaan, Bismillah, Al-Fatihah, surah-surah pendek, dan beberapa akhlak, moral, doa tidur, doa makan, doa jalan, dan sebagainya. Tapi kita lupa kalau agama itu sebagian dari tradisi. Ajaran itu sebagian dari tradisi. Seperti mana kita dalam budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Melayu, memiliki ajaran, pepatah, budaya, tradisi, kebiasaan, warisan, warisan dari ucapan, warisan dari pemikiran, warisan bahasa, warisan budaya. Itu semuanya merupakan ajaran, nilai-nilai, tradisi yang ada pada setiap bangsa. Jadi seperti mana agama Arab lahir dari ajaran dan budaya Arab, begitu juga agama Sunda lahir dari ajaran dan budaya Sunda, ajaran Jawa lahir dari ajaran, persekitaran, dan budaya Jawa. Begitulah seterusnya. Jadi mengenal agama Islam mesti dari basicnya dulu, yaitu bahasa. Yang mana di dalam bahasa itu ada kata-kata, arti, pemikiran, nilai-nilai, luahan perasaan, luahan gambaran, luahan keinginan, terjemahan kepada apa yang ada dalam masyarakat tersebut dari sudut pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi cakupan bahasa itu luas. Dan biasa dalam pembelajaran agama Islam, selalu yang ditampilkan itu tokoh-tokoh agamawan. Tokoh-tokoh agamawan. Bukan tokoh-tokoh bahasa, tokoh-tokoh sastra, tokoh-tokoh budaya. Sedangkan yang membentuk bangsa itu, yang membentuk manusia itu
Yang membentuk peradaban itu adalah bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya. Sedangkan hukum hakam, syariat, akhlak, dan lain-lain merupakan cabang. Jadi yang penting dalam mengenal budaya, bahasa, dan agama itu, kita mesti memahami bahasanya dulu sebagai kunci. Di dalam peradaban Arab, yang membentuk bahasa Arab itu ada nahwu, terutama yang mengatur pembentukan jumlah ismiyah atau fi'liyah, nahwu. Kemudian ada sorof, melihat perubahan tiap-tiap perkataan, nasoro, yansuru, nasron. Ada balaghah, retorik, yang dipecah kepada ilmu bayan, badi' ma'ani, bagi melihat keindahan bahasa dan cara membuat ayat-ayat, ibarat, perkataan, baik dalam bentuk hakiki ataupun majazi, baik dalam bentuk ayat yang sebenar ataupun ayat kiasan, metafora. Dan ada satu lagi, ilmu arud, bagi mengenal timbangan puisi. Sebab peradaban Arab, sejarah Arab banyak didokumentasikan dalam bentuk puisi. Asy-syi'ru diwanul Arab. Oleh sebab itu, mau mengetahui seluk-beluk sejarah Arab, kita wajib membaca dokumen, catatan, puisi-puisi Arab yang ada dalam antologi himpunan puisi dari zaman sebelum Islam, awal Islam, pada era Umawi, Abbasi, Mamalik, Utsmani, dan zaman modern. Itulah ringkasnya perjalanan peradaban Arab atau Islam. Sebab Arab dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Agama Arab itu adalah agama Islam. Bahkan Islam itu adalah agama untuk Arab Quraisy. Bukan semua Arab, tapi Arab Quraisy. Jadi Islam itu adalah tradisi, ajaran, kehidupan bangsa Quraisy Mekah. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, itulah hakikatnya. Islam adalah tradisi, ajaran, budaya Quraisy. Oleh sebab itu, pengkaji Islam yang mempelajari Islam, yang coba ingin memahami Islam, balik kepada asal-usul Islam, asal-usul sejarah Islam. Siapa yang mencetuskan Islam ini? Ya kita tahu. Yang pembawanya adalah Nabi Muhammad. Seorang yang lahir dari bangsa Quraisy.
Begitu kata sejarah. Walaupun ada kajian-kajian lain, tapi kita fokus kepada sejarah yang ada dulu. Sesuai apa yang termaktub dalam Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab litunzira qauman ma unzira abahum fa ghafilun litunzira ummal qura wa man haulaha. Semua ayat itu menunjukkan kepada Muhammad di Mekah untuk orang Mekah, yakni Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Jadi untuk kita memahami Islam, budaya Islam, pemikiran Islam, apa-apa Islam, wajib kita menguasai bahasa Arab. Memahami budaya Arab. Tahu seluk-beluk kehidupan bangsa Arab. Dari era sebelum Islam, awal Islam, pada zaman sahabat, pada zaman Umawi, Abbasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dalam perjalanan kehidupan bangsa Arab itu, akan kita lihat perubahan pasang surut. Dan dengan sendirinya, tradisi Arab, agama Arab itu sendiri berubah-ubah. Mengikut perkembangan dan perubahan zaman. Mukadimah ini penting. Jadi kalau para penceramah yang ada selalu menampilkan tokoh-tokoh Islam itu contoh dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah, dan lain-lain. Itu yang berperan dalam sejarah. Dan kebanyakannya mereka yang terlibat dalam sejarah peperangan. Terus ada juga menampilkan tokoh-tokoh seperti yang bisa kita dengar, Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu hanya dari sudut bidang fikih, bidang hukum, bidang syariah. Sedangkan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Arab, dan ilmu pengetahuan Arab mencakupi segala bidang kehidupan. Agama, budaya, pemikiran, politik, ekonomi, komunikasi, teknologi, perancangan, strategik, pertanian, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi banyak yang ditampilkan oleh para penceramah agama. Islam itu hanya terlihat dari sudut hukum hakam. Halal haram, halal haram, halal haram. Ataupun sudut akhlak saja. Tauhid. Baik yang mengikut sifat 20 ataupun yang ikut aliran uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi jarang, bahkan hampir tidak wujud
pengenalan Islam melalui kebudayaan, sastra. Yang mana karya-karya sastra ini, kalau kita lihat, di antara karya yang terbesar yang menyumbang kepada kemajuan pemikiran Islam itu sendiri. Jadi perjalanan kehidupan Islam jangan hanya dilihat dari sudut syariah, ibadah. Jangan. Kehidupan Islam sama seperti kehidupan bangsa Arab yang lain. Memiliki bidang-bidang kehidupan yang berbagai. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang industri, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini tidak. Kalau sebut Islam saja, hanya ulama-ulama dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang akidah. Mana ulama-ulama, saintis terutamanya, dalam bidang kimia, fisika, matematik, astronomi, ilmu falak, geografi, geologi, biologi, dan lain-lain. Sedangkan ilmu-ilmu itu pada zaman kegemilangan gerakan ilmiah pada era Abbasi telah pun dikelola oleh para sarjana Muslim yang kebanyakannya bangsa asing, bukan bangsa Arab. Kita tahu bangsa Arab di sepanjang sejarah peradaban, sejarah peperangan, bangsa Arab sibuk dengan jihad, rebutan kuasa, rebutan kedudukan, dan rebutan harta. Tapi yang menghidupkan ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan, penulisan, terjemahan, dan gerakan-gerakan ilmiah, kebanyakannya, bahkan hampir keseluruhannya, bukan bangsa Arab. Tapi orang-orang Islam dari bangsa lain yang masuk Islam, yang menjadi Arab. Oleh sebab itu, muncul tokoh-tokoh ilmuwan yang betul-betul saintis. Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hayyan, Abu Tammam, Al-Buhturi, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi bangsa Arab setelah berhasil menakluk dan menguasai hampir ke semua benua Asia, Afrika, Eropa pada era Bani Umayyah, yang mengisi kemajuan, yang mengisi empire, yang mengisi khilafah Arabiyah, timur, barat, utara, selatan, adalah para sarjana Muslim dari kalangan bukan Arab. Dari kalangan bukan Arab. Jadi itu perjalanannya.
Bahkan kalau kita lihat pemuisi-pemuisi pada zaman jahiliyah sebelum Islam dan pada era awal Islam, pada era Umawi, Abbasi, banyak yang menyumbang kepada kemajuan peradaban Arab, kemajuan puisi dan prosa Arab dari berbagai agama. Jadi Jazirah Arabia itu telah pun dihuni oleh berbagai bangsa. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada animisme, ada Majusi, dan lain-lain. Bahkan banyak pemuisi pada era sebelum Islam, yaitu jahili, mereka kebanyakannya beragama Kristen ataupun Yahudi. Beragama Kristen ataupun Yahudi. Ataupun beragama Hanafi, mengikut agama Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab seperti mana bangsa lain, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Bukan satu, tapi berbagai suku. Campuran. Dan negara-negara yang mempunyai komponen masyarakat campuran, potensi untuk maju, potensi untuk berkembang, bersaing, jauh lebih hebat daripada bangsa yang hanya mempunyai satu etnik. Ini ibarat keluarga yang banyak anaknya dan bersaing. Kita lihat hari ini kenapa Amerika maju, Eropa maju, bangsa lain maju. Sebab di dalamnya banyak etnik yang bersaing. Itulah kewujudan masyarakat Arab Islam pada era Umawi, Abbasi, dan seterusnya. Walaupun dulu pada awalnya Islam itu adalah untuk Arab Quraisy, tapi setelah dikembangkan dan masuk menjajah ataupun mempengaruhi berbagai bangsa, maka bangsa yang telah dijajah, yang telah ditakluk, wajib mengikuti ajarannya. Kalau tidak, mesti bayar cukai. Kalau tidak mau, diperangi. Itulah konsekuensinya. Oleh sebab itu, bukan hanya menerima Islam sebagai ajaran Arab, tapi untuk melengkapi pemahaman Islam, wajib mempelajari bahasa Arab dan budayanya sekali. Sebab tradisi Arab, hukum hakam Arab telah bercampur aduk dengan ajaran Islam, hukum hakam Islam. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, itulah hakikatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kami turunkan Quran dalam spirit Arab, tradisi Arab, hukum hakam Arab, adat istiadat Arab. Anzalnahu hukman Arabiyyan. Hukum hakam mengikut uruf, tradisi
kebiasaan orang Arab, terutamanya Arab Quraisy. Sebab kata Utsman, uktubul Quran bilughati Quraisy fafihim nazal. Tulislah Quran dalam bahasa Arab Quraisy. Sebab Quran diturunkan hanya untuk Arab Quraisy. Maka dalam penentuan kepimpinan pun mesti dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dari Quraisy. Ini kalau Islam. Makanya kalau berdasarkan Islam, dimanapun kita berada, mesti berpegang kepada hadis ini, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dari Quraisy. Sebab agama ini untuk Arab Quraisy. Jadi tidak bisa Islam dipahami secara setengah-setengah. Menerima atau menolak. Itu saja. Menerima secara kafah, menyeluruh. Menolak pun secara kafah. Yang menerima, ini syarat-syaratnya. Kuasai Quran, kuasai hadis, kuasai sejarah Arab, kuasai peradaban Arab, puisi dan prosa Arab. Wajib. Ataupun pilih ayat yang satu lagi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Umat yang tidak memiliki Rasul tidak akan disiksa. Sudah. Jangan ngaku-ngaku Islam sebagai agama. Hiduplah seperti manusia bebas, berkarya dengan baik, dan menjadi manusia bermanfaat. Masalahnya sekarang, dia mengaku Islam, tapi tidak mengerti apa itu Islam, apa itu bahasa Arab, apa itu kepentingan bahasa Arab, apa itu syarat untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi kalau para penceramah biasa menampilkan tokoh-tokoh Islam itu dari sudut tokoh agama, tokoh syariat, tokoh akidah, saya coba menampilkan tokoh-tokoh budayawan, penyair, pemidato. Oleh sebab itu, mengenal bahasa dan sastra Arab adalah kunci untuk mengenal bahasa Islam dan budaya Islam. Bahasa Islam itu bahasa Arab, budaya Islam itu budaya Arab, terutama Arab Quraisy. Dan ini yang sedang saya olah. Mengenal sejarah kebudayaan Arab, mengenal sejarah asal-usul Islam. Islam lahir dari ajaran dan budaya Quraisy. Maka kita wajib mengenal ajaran dan budaya Arab Quraisy. Dan disinilah peri pentingnya mengenal sejarah, sastra, dan bahasa Arab yang ada dalam buku Tarikh Al-Adab Al-Arabi.
Pada episode yang sebelum, saya ada menampilkan Syekh Ali Tantowi yang terkenal sebagai seorang sastrawan dan juga ahli fikih, Ali Tantowi. Terutama dalam buku beliau ada Dzikroyat Ali Tantowi, kenangan Ali Tantowi. Silahkan dibaca, Dzikroyat Ali Tantowi. Terus ketokohan Jurji Zaidan sebagai tokoh yang telah bekerja keras untuk menulis buku Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah, sejarah sastra Arab. Kali ini Dr. Toha Hussein. Dr. Toha Hussein. Yang mana ini satu lagi tokoh yang luar biasa. Berasal dari keluarga miskin, kampungan. Bahkan dari kecil lagi, Toha Hussein telah diserang penyakit demam, sehingga menyebabkan dia buta. Tapi kebutaan beliau tidak menghalang beliau untuk terus ingin belajar. Beliau telah menulis kehidupan pribadinya dalam novel Al-Ayyam. Novel Al-Ayyam, hari-hari. Novel ini sangat penting untuk dibaca. Yang menceritakan tentang perjalanan seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, buta, dan hidup hampir tidak ada harapan. Tapi anak kecil itu memiliki niat dan keazaman dan keinginan yang sangat kuat untuk berubah, yaitu dengan belajar. Walaupun cara belajar beliau itu hanya melalui pendengaran, sebab matanya sudah tidak berfungsi, tapi beliau terus berusaha untuk menghafal Al-Quran, belajar, dibimbing oleh ibu dan ayahnya yang penuh kasih sayang. Sampai sudah bisa membaca dan dia meneruskan pelajarannya ke Al-Azhar. Yang mana Azhar ketika itu sama seperti pesantren yang menerima pelajar yang ingin belajar. Ini persis apa yang saya alami ketika saya masuk sekolah Sholatiyah, sebuah sekolah swasta di Mekah yang menampung orang-orang yang mau belajar tanpa melihat usia. Jadi saya masih ingat waktu di kelas 3 itu, kelas 3 SD, di situ saya paling kecil, tapi ada lagi kawan-kawan yang sudah berjanggut, yang lebih tua, bahkan ada yang sudah usia 40, ingin sekolah lagi. Nah itulah Toha Hussein belajar di Azhar, di Jami' Al-Azhar, waktu itu dalam bentuk masjid lagi. Sekarang Al-Azhar sudah jadi universitas yang modern dengan berbagai jurusan. Jadi di situ terus Toha Hussein belajar
tanpa jemu. Yang mana Taha Hussein seperti yang ditulis dalam novelnya Al-Ayyam, suka bertanya kepada gurunya. Dan saya masih ingat, waktu saya belajar di universitas di Riyadh, ada beberapa kawan yang cacat penglihatan ataupun buta. Mereka suka bertanya. Sebab kalau kita yang sehat, yang ada mata, kita bisa membaca berbagai buku rujukan. Buku ini, buku ini, buku ini, buku ini bebas. Tapi mereka, orang-orang yang kurang upaya, yang buta, terpaksa mesti banyak bertanya ataupun minta bantuan dari kawan-kawan yang lain untuk membacakan apa yang mereka perlu. Disinilah nikmatnya kita ada mata, bisa membaca berbagai rujukan, berbagai sumber. Sedangkan orang buta, ilmunya hanya mengandalkan kepada orang yang membantunya membaca atau dia mendengar. Makanya dia banyak bertanya. Jadi persis saya ingat kawan-kawan yang ada masalah penglihatan selalu banyak bertanya kepada dosen, apa itu, apa ini, apa itu, apa ini, sebab itulah kesempatan dia untuk ingin tahu. Sementara kita yang sehat malas bertanya sebab banyak pertanyaan yang kita catat dari dosen itu akan kita cari sendiri dengan lebih luas jawabannya. Itu bedanya kita mahasiswa yang sempurna, yang mau membaca, dengan kawan-kawan yang ada masalah penglihatan. Jadi rupanya apabila Taha Hussein selalu banyak bertanya, dosennya merasa keberatan. Akhirnya Taha Hussein sendiri merasa tidak nyaman. Sekolah di Al-Azhar itu memandangkan perlakuan beberapa dosen yang kurang ramah kepada orang-orang yang ada masalah kesehatan. Beda dengan dosen-dosen di zaman modern, yang mana kita lihat pada hari ini dengan teknologi dan berbagai ilmu pengetahuan yang telah terbuka, sekarang banyak dosen membuka peluang untuk perbincangan, berdebat, dan bertukar-tukar pikiran. Tapi dulu Al-Azhar tidak berapa terbuka dengan soalan-soalan yang frontal, soalan-soalan yang berani. Itulah catatan-catatan yang coba dikemukakan oleh Taha Hussein tentang sistem pembelajaran di Universitas Islam ketika itu. Jadi Taha Hussein terus meneruskan pelajarannya sehingga dia tamat di Al-Azhar dan dapat kesempatan untuk menyambung pelajarannya ke luar negeri, terutamanya ke Prancis, dan disitulah dia mengambil kesempatan untuk memperdalam
mempelajari sejarah Yunani, Rum, falsafat. Kita tahu di Al-Azhar ketika itu pendidikan hanya fokus kepada ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama, Quran, hadis, tafsir, akidah, yang basic dalam ilmu agama. Sedangkan zaman sudah berubah dan perlu ada ilmu-ilmu lain selain dari ilmu agama, seperti matematik, kimia, fisika, bahasa Inggris, geografi, sejarah. Nah, ini terpaksa kita baca di luar. Saya tahu persis pondok-pondok, pesantren, dan sistem pendidikan agama dulu hanya fokus kepada Quran, hadis, fikih, akidah. Dan ilmu-ilmu modern jarang disentuh. Baru setelah kita lihat kemajuan dan sistem pendidikan terus berubah, maka ilmu-ilmu agama wajib disertakan dengan ilmu-ilmu modern. Matematik, fisika, kimia, bahasa Inggris, sejarah, geografi, biologi, dan sebagainya. Sekarang IT, komputer. Itulah perkembangan zaman. Jadi Toha Hussein, seorang yang buta dari keluarga miskin, tapi memiliki niat dan semangat yang kuat, terus berusaha sehingga tuntas dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dengan meraih PhD. Ataupun S3. Dan kemudian dipercaya dan diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Toha Hussein dalam kekurangannya itu terus berusaha membaca dan membaca, terutama dalam bidang sejarah, sejarah peradaban, sejarah kemanusiaan. Dan ini sangat penting sekali. Membaca sejarah peradaban manusia. Sejarah sastra dunia. Sejarah kemanusiaan. Sangat penting untuk dibaca bagi meluaskan pikiran, wawasan, dan membuka minda kita untuk menerima perbedaan, membuka wawasan agar dilapangkan pemikiran dan bersedia untuk menerima perbedaan, perselisihan pendapat, masukan, dan bertukar-tukar pengalaman dengan bangsa lain. Berbanding kalau kita hanya tahu
budaya kita, bangsa kita. Kita bisa lihat orang yang biasa membaca satu buku dengan orang yang membaca 2, 3, sampai puluhan buku. Membaca adalah kunci untuk ilmu pengetahuan yang lebih terbuka. Walaupun Taha Hussein seorang yang buta, tidak bisa membaca, tapi dia dibantu oleh seorang istri yang setia yang bernama Suzan, yang rajin membacakan buku-buku sejarah, peradaban, sejarah Yunani, sejarah Latin, klasik, sehingga cara pemikiran Taha Hussein berbeda dengan kebanyakan pemikiran ulama Timur Tengah. Jadi keistimewaan Taha Hussein ini, dia bisa menggabungkan antara pemikiran Al-Azhar dengan pemikiran Prancis, antara Barat dengan Arab, antara Timur dengan Barat. Oleh sebab itu, saya amat menganjurkan, terutama kawan-kawan, sahabat, anak-anak yang di pesantren, di sekolah agama, di UIN, dalam bidang bahasa dan sastra, dalam bidang pengajian Islam, kajian Islam, silahkan dibaca semua karya Dr. Taha Hussein. Semua karya Dr. Taha Hussein. Terutamanya novel beliau, Al-Ayyam. Dengan bahasa yang begitu indah sekali. Pengalaman saya mula cinta sastra Arab, kesenian Arab, keindahan Arab, pemikiran Arab dan Islam dari membaca novel Al-Ayyam, Taha Hussein. Bahkan Taha Hussein itu sendiri, kehidupannya telah difilmkan dalam judul film Qahirudz Dzalam, penakluk kegelapan. Qahirudz Dzalam, penakluk kegelapan. Ada filmnya. Kepribadian seorang Taha Hussein bisa dijadikan teladan untuk mereka yang memiliki banyak kekurangan, tapi mempunyai semangat untuk terus maju, untuk berjuang, dan akan berhasil. Manjadda wajada. Itu untuk Dr. Taha Hussein, baca Al-Ayyam, karya beliau. Manakala Ali Tantawi sebagai sastrawan yang pakar dalam bidang syariah dan undang-undang, baca Dzikrayatnya, Dzikrayat Ali Tantawi. Dan untuk Jurji Zaidan, yang terpenting, buku beliau yang tebal itu, Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah. Jadi tiga-tiga tokoh ini, Ali Tantawi, Taha Hussein, Jurji Zaidan, di antara tokoh-tokoh sastrawan modern
yang sangat terkenal di Timur Tengah, Ali Tantowi, dengan program di TV Saudi, ada videonya. Taha Hussein sebagai pemikir modern Mesir dan berkali-kali dicalonkan untuk dapat Nobel. Judi Zaidan, sastrawan dari Lebanon, yang telah menyumbang hampir 40 tahun melalui tulisan yang mencatat perjalanan sastra Arab, yang merupakan rujukan utama untuk para pengkaji Islamic Studies, pengajian Islam, pengajian Arab, kebudayaan Islam, kebudayaan Arab. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.